Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini telah memasuki tanggal 1 Rabiul Awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan untuk kita rahmat dan hidayahnya, mencurahkan untuk kita keberkahannya. Semoga kita tetap istiqomah di atas iman dan takwa, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, para jamaah keluarga Arja Kusuma yang semoga dirahmati Allah, kita lanjutkan tema kita tentang ikhtiar, syukur, sabar, dan tawakal. Kita di 2 sesi pertama membahas tentang ikhtiar. Dengan kemudian sesi ketiga dan keempat kita telah membahas syukur. Dan sesi kelima yang lalu kita membahas sabar. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ibadah, sabar dalam menjalankan syariat. Sekarang kita masih membahas tentang sabar, tapi sabar terkait dalam menghadapi musibah, terutama musibah-musibah yang buruk. Tetap wajib kita memiliki kesabaran, separah apapun, seberat apapun. Dan kita wajib meyakini bahwasanya tidak ada seorang pun di muka bumi ini, siapapun dia selama dia beriman, kecuali pasti Allah akan timpakan musibah-musibah yang buruk. Dan dalam keadaan itu kita diperintah Allah untuk bersabar. Bersabar apapun musibahnya. Bisa melalui harta, bisa melalui fisik, bisa melalui telinga, hinaan, celaan yang kita dengar, yang akhirnya sampai ke hati. Semuanya itu adalah musibah keburukan yang pasti Allah timpakan kepada kita sepanjang kita orang beriman. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kita buka sebagai muqaddimah surat 29 ayat 2 dan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya apabila telah mengucapkan kami telah beriman, maka mereka yang beriman itu tidak akan diuji lagi?
walaqad fatanna alladzina qalau min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Maka Allah tegaskan di ayat yang ketiganya, sungguh, sungguh kata Allah, Allah telah menguji umat-umat sebelum mereka semua, sebelum kita semua. Apa tujuan Allah menguji kita dengan bermacam-macam musibah, keburukan sekalipun, sampai yang paling berat sekalipun. Bahkan puncak daripada musibah adalah kematian sekalipun. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu. Allah hendak mengetahui dan Allah hendak melihat siapa di antara orang-orang yang imannya benar, yang ketika terkena musibah dia tetap sabar, wala ya'lamannal kadzibin, dan supaya Allah mengetahui siapa orang yang dusta. Kenapa? Karena ada orang yang ketika diuji tetapi dusta. Jadi orang ini tidak benar imannya. Maka itulah tujuan Allah menguji kita. Supaya Allah mengetahui siapa yang imannya benar, supaya Allah mengetahui siapa yang imannya dusta. Siapa yang imannya benar, yang apabila diuji oleh Allah, dia bersabar. Siapa yang imannya dusta, yang apabila diuji oleh Allah, dia tidak mampu bersabar. Jadi selain kita membahas kemarin adalah sabar ketika mendapatkan perintah, meninggalkan larangan, menjalankan perintah, aturan, syariat, kita wajib bersabar. Kita wajib sabar juga saat dapat musibah. Jangan sampai hanya sabar ketika dalam kenikmatan, giliran kita musibah nggak dapat sabar, nggak punya kesabaran, lalu nggak mau ibadah. Tidak boleh. Harus kita dua-duanya. Karena tidak ada satupun manusia yang beriman pasti diuji. Sebagaimana ayat yang kita uraikan ini. Nggak mungkin ada manusia yang beriman yang tidak diuji. Pasti diuji sepanjang hidup. Sepanjang orang telah mengaku beriman, pasti diuji. Apa bentuk ujiannya? Bermacam-macam. Surat Ali Imran 186. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh, kamu pasti akan diuji oleh Allah dengan harta kamu. Kamu akan diuji oleh Allah dengan jiwamu, dengan dirimu. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba wa minal ladzina asyraku. Sungguh, Allah akan menguji kamu pula melalui orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang musyrik di antara kamu, adzan katsira. Kamu akan mendengarkan hinaan dan cacian yang sangat banyak. Cacian yang sangat banyak, bahkan mendengar cacian yang sangat banyak yang sangat menyakitkan hati. Coba perhatikan ujung ayatnya. Apa yang Allah inginkan? Wa in tasbiru, dan jika kamu tetap bersabar meskipun dicaci, dihina, meskipun dapat musibah buruk melalui fisik, melalui harta, tasbiru, kalian tetap bersabar, wa tattaqu, dan tetap bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur. Maka sesungguhnya kesabaranmu itulah hal yang seharusnya kamu lebih utamakan. Kamu jaga. Karena tidak ada manusia kecuali pasti akan ditimpa musibah. Yang penting bersabar. Sekecil apapun musibah, karena Allah pasti akan uji kita. Kalau tadi dikatakan, kamu pasti akan diuji melalui harta kamu, melalui jiwa kamu, melalui pendengaran, yang sangat menyakitkan dari hinaan dan celaan, dan sangat menyakitkan hati. Terkadang Allah menguji tidak sampai sedahsyat itu, tapi cuma diuji sedikit ketakutan, kekurangan, kelaparan, harta, kekayaan, buah-buahan. Apapun ujiannya,
dari yang paling berat sampai yang paling kecil. Allah sekali lagi menginginkan sabar. Al-Baqarah surat 2 ayat 155 sampai dengan 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh pasti benar-benar kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit kekurangan. Nggak banyak, sedikit. Hamba punya duit 1 miliar, diuji oleh Allah, kemalingan, kecurian, mungkin 10 juta. Itu sudah menyakitkan. Meskipun 10 miliar kita cuma diambil 10 juta. Jangankan 10 juta, kehilangan 1 juta aja dari 1 miliar. Tetap meskipun sedikit kita merasa, aduh, kehilangan. Tetap tubuh kita sehat, lalu diuji dengan sedikit kekurangan, sakit, bagian tertentu saja, tetap merasa kekurangan. Dan ini Allah katakan, sungguh, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Walju', sedikit kelaparan. Wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Dan kekurangan harta, jiwa, dan kadang kekurangan buah-buahan, bahan makanan, sayur-mayur, dan seterusnya. Ujung ayatnya Allah katakan, wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Disebutkan ayat 156-nya. Alladzina idza asabat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan oleh Allah musibah, ucapan yang pertama kali terucap dari orang yang sabar adalah mulutnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, kami dari Allah, kami kepunyaan Allah, kepada Allah pula akhirnya kita akan kembali. Dan siapa yang mampu mengucapkan ini, lalu kemudian diiringi dengan doa, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang Allah katakan di 157-nya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan, ampunan dari Allah, pujian dari Allah, salawat dari Allah, warahmah, dan akan mendapatkan kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi ucapan sabar itu pertama kali terucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak gerutu, caci maki, hinaan, celaan, ngedumel, tidak. Tapi ucapan ini dia istirja. Maka siapa yang terkena musibah lalu mengucapkan istirja, ditambahkan lagi dengan doa, insya Allah Allah akan ganti musibah itu dengan yang lebih baik. Balasan yang berlebih kali. Balasan yang jauh lebih baik dari musibah yang dikenakan itu. Silakan buka Muslim nomor hadis 865. Sahih Muslim nomor hadis 865. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ketika dapat musibah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun di antara orang-orang muslim yang ditimpa musibah. Lalu dibacanya apa yang diperintahkan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma ajurni fi mushibati wa khulufli khairan minha. Melainkan Allah menukar baginya dengan yang lebih baik. Ketika Abu Salamah telah meninggal, Ummu Salamah sering bertanya kepada dirinya sendiri, orang muslim manakah lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia orang yang pertama-tama hijrah kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan itu sering diulang-ulangnya. Lalu Allah menukar baginya dengan Rasulullah SAW sendiri. Kata Ummu Salamah menceritakan, beliau mengutus Habib bin Abu Balta'ah melamarku untuk beliau sendiri. Lalu jawab, Baga, kadamang ya batas saminggon. Lu batuk demam. bagaimana mungkin aku telah mempunyai seorang anak perempuan dan aku sendiri seorang wanita pencemburu? Jawab beliau, anaknya kita doakan kepada Allah supaya dicukupkan Allah segala kebutuhannya. Dan aku mendoakan pula semoga Allah menghilangkan rasa cemburunya itu. Subhanallah. Ummu Salamah memiliki seorang suami yang bernama Abu Salamah yang sangat sayang kepada Ummu Salamah. Dan Abu Salamah mengajarkan kepada Ummu Salamah ketika masih hidup. Mendapatkan hadis dari Nabi, kalau terkena musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambahkan dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dari musibah yang kau timpakan kepadaku. Gantilah musibah ini, ya Allah, dengan yang lebih baik darinya. Maka Ummu Salamah bercerita, ketika itu, ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqul, tidaklah seorang muslim yang tertimpa kepadanya suatu musibah dari sebuah musibah, lalu dia berkata, ma amarahullahu, yaitu apa yang Allah perintahkan tadi di surat Al-Baqarah ayat 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu setelah itu membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wakhlif li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala akan musibah yang kau timpakan kepadaku. Dan ya Allah, gantikanlah untukku atau tukarkan untukku ya Allah dengan yang lebih baik dari itu. Maka Ummu Salamah berkata pada dirinya, falamma mata Abu Salamah, ketika telah wafat Abu Salamah, yaitu suaminya Ummu Salamah, qultu, Ummu Salamah berkata pada dirinya sendiri, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah, siapakah orang yang lebih baik dari suamiku, yaitu Abu Salamah. Jadi menurut Ummu Salamah, suaminya yang terbaik. Maka kalau minta yang lebih baik dari suaminya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Awala baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Salamah salah satu laki-laki, seorang laki-laki yang lebih dulu, yang pertama-tama hijrah bersama Rasulullah. Ketika Abu Salamah hijrah, bahkan istrinya nih Ummu Salamah dan putrinya ditinggalkan di Mekah. Dia hijrah bersama Rasul. Laki-laki yang terbaik. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena telah menyampaikan hadis ini dan disampaikan Abu Salamah kepada istrinya, Ummu Salamah tetap berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Tapi dalam hatinya ragu, mungkin nggak ya saya dapat lebih baik daripada Abu Salamah? Mungkin ya, apakah saya dapat atau tidak? Subhanallah. Apa yang terjadi kemudian? Summa inni qultuha fa akhlaqallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatiba bin Abi Balta'ah. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melamarku. Beliau mengutus seorang sahabat yang bernama Khatib ibnu Balta'ah yaktubuni, yang mengkhidbah untuk Rasul. Maka Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, inna li bintan wa ana ghayurun. Ya Rasulullah, aku punya seorang anak, sedangkan aku wanita pencemburu. Apakah mungkin aku bisa menikah dengan Anda?
Kalau aku cemburuan gimana? Sedangkan isi Anda sudah banyak. Aku punya anak yatim lagi. Maka Rasul cuma mengatakan, amma ibnatuha fatad'ullah. Adapun anakmu, kita berdoa sama Allah. Allah yang akan mencukupinya. An yuhniyaha, Allah pasti akan memberikan kekayaan kepada anakmu. Wa adu'ullah an yadhhaba bil ghairah. Dan berdoalah kepada Allah. Dan aku berdoa kepada Allah, semoga rasa cemburumu hilang. Allah hilangkan rasa cemburu. Ternyata betul. Ketika menikah dengan Rasul, tentu saja Rasul sangat menyayangi, dan tentu Rasul lebih baik dari Abu Salamah, dan cemburuannya Ummu Salamah hilang. Akhirnya apa? Ikhlas meskipun Rasul sudah punya istri yang lain. Orang terbaik, maka Ummu Salamah dijamin masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia saudara sekalian. Kenapa? Karena kesabaran dan berdoa supaya mendapatkan musibah. Maka seorang hamba yang beriman terkena musibah sekecil apapun, jangan sampai mengeluh berkepanjangan. Jangan sampai apalagi sampai maaf, mulutnya mencaci maki, ngedumel gak karuan, ngata-kata yang tidak baik. Tidak pantas orang beriman demikian. Karena sabar dilihat pertama kali dari ucapan. Termasuk diantaranya ketika orang kena musibah, ucapannya baik. Selain dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, juga doa mengembalikan bahwa musibah ini datang tidak lain tidak bukan kecuali dari Allah. Surat 9 ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak akan ada satupun musibah yang menimpa kepada kami kecuali musibah itu sudah Allah tetapkan bagi kami. Huwa maulana, Allah penolong kami, Allah pelindung kami, Allah penjaga kami. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah orang-orang beriman tawakal kepada Allah. Ini bab tawakal kita akan bahas insyaallah pertemuan berikutnya. Kenapa? Anda sudah punya sabar, nggak tawakal, nggak bisa sukses. Sabar harus dibarengi dengan tawakal, penyerahan diri. Sekali lagi tentang tawakal, kita akan bahas tersendiri insya Allah. Kita masih membahas dulu tentang sabar. Sabar yang terkena musibah. Karena kita wajib yakin, tidak mungkin ada sebuah musibah, kecuali musibah itu datang atas izin Allah. Tanpa izin Allah nggak mungkin ada seseorang terkena musibah. Tanpa izin Allah nggak mungkin terkena musibah. Lihat surat Al-Hadid, surat 57 ayat 22. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap bencana apapun yang menimpa di bumi atau setiap bencana yang menimpa kepada diri-dirimu sendiri, semuanya itu tidak akan terjadi kecuali sudah ditetapkan Allah dan telah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah mewujudkan kita, sebelum Allah mewujudkan musibah, bencana, Allah sudah tuliskan dan itu sudah ditetapkan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah ini sangat mudah. Menimpakan suatu musibah mudah, tidak sulit. Nah, saat kita kena musibah, kita wajib meyakini ini musibah datang dari Allah. Tidak mungkin akan ada musibah kecuali datangnya dari Allah. Dan yakinlah bahwa yang akan menghilangkan musibah itu pun adalah Allah. Jadi keyakinan itu harus kita tanamkan pada diri-diri kita. Tanpa kita meyakini musibah dari Allah, sulit.
Lihat surat At-Taghabun, surat 64, ayat yang ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kepada kamu illa biiznillah, kecuali musibah itu terjadi karena Allah, atas izin Allah. Gak ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang ditimpa musibah tetap beriman kepada Allah, Allah akan menguatkan hatinya dengan iman, dengan diberikan oleh petunjuk. Yahdi qalbah, hatinya diberikan petunjuk oleh Allah. Allah akan berikan petunjuk ke dalam dadanya. Allahu bikulli syai'in alim. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka apabila ada orang terkena musibah, meyakini ini dari Allah dan tetap bersabar, Allah berikan petunjuk ke dalam dadinya, ke dalam hatinya. Maka orang yang mendapatkan petunjuk, meskipun dia kena musibah kayak apapun musibahnya, insya Allah akan tenang. Jawabannya tepat. Contoh, silakan buka Bulughul Maram nomor hadis 1572. 1572. Bismillah, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan masing-masing mempunyai kebaikan. Bersegeralah mengerjakan hal yang bermanfaat bagimu, serta mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah bersikap lemah. Jika kamu tertimpa sesuatu, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku berbuat begini dan begitu, tentu akan jadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan dan apa yang dikehendakinya dia perbuat. Karena kata seandainya akan membuka pintu amal syaitan. Coba perhatikan hadis ini. Al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat, tegar, menghadapi apapun, termasuk musibah sekecil apapun, sampai yang paling besar. Itu lebih dicintai Allah dan itu lebih baik dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Akan tetapi setiap seorang muslim, masing-masing mereka memiliki kebaikan-kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Yang terpenting, wahai seorang mukmin, berusahalah, bersemangatlah dalam berbuat apa yang bisa memberikan manfaat. Wala ta'jaz. Jangan pernah kamu lemah. Apabila menimpa sesuatu, wasta'in billah. Segera mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah kamu perlindungan kepada Allah. Wasta'in billah. Lalu, setelah itu mengatakan, idza asabatku syai'un, apabila suatu musibah menimpa kepada kamu, idza asabaka syai'un, apapun musibah itu, fala taqul, jangan pernah kamu mengucapkan ketika terkena musibah, lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Sekiranya aku tadi tidak begini, tidak akan begini dan begitu. Coba kalau nggak begitu, nggak bakal begini deh. Coba kalau begini, nggak begitu deh. Itu ucapan penyesalan. Tanda orang nggak sempurna imannya. Jangan mengatakan, aduh tadi kalau nggak ke sana nggak kena deh. Oh, gara-gara ke sana sih jadi kena deh musibah. Coba kalau tadi nggak keluar rumah aman deh. Karena keluar rumah gara-garanya jadinya kan begini deh jadinya. Dan seterusnya. Jangan. Jangan. Walakin qul, akan tetapi ucapkanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, ini ketetapan Allah. Karena Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah perbuat.
Jadi semuanya karena kehendak Allah. Jangan katakan jika, seandainya. Kenapa? Fa in talau taftahu amala syaitan. Karena kata-kata jika itu membuka amal syaitan. Contoh, ada orang sederhana aja deh, baru nyuci mobil di rumah. Qadarullah hari libur, cuci mobil sendiri, cuci mobil di rumah. Bersih, mengkilap. Bannya sampai disemir, bersih. Tiba-tiba istrinya minta diantarkan, misalkan ke mall lah, beli sesuatu, atau belanja ke tempat perbelanjaan sesuatu. Sebetulnya agak sedikit malas suaminya. Apalagi kondisi kelihatan agak mendung. Istrinya mengatakan, "Hayu mas, anterin dong mas." Aduh, lagi malas nih, mendung nih. Ntar hujan, dan macam-macam. Akhirnya nganterin juga. Nggak sampai lama, cuman setengah jam di toko. Beres belanjaan, pulang ke rumah, di tengah jalan betul hujan. Lewatin jalanan becek. Mobil yang baru dicuci bersih tadi pulang sampai rumah, ternyata sampai rumah nggak lama kemudian panas lagi. Mobilnya belepotan, kotor. Coba ngomong apa? Tuh kan, gara-gara kamu sih minta dianterin belanja. Kotor deh mobil, baru aja dicuci. Tuh kan, coba kalau tadi nggak keluar, bersihkan mobil. Maaf, di antara Bapak Ibu ada yang nggak suka berkata begitu? Kalau terjadi sesuatu ngedumel, menyesali kejadian, ada nggak? Kayaknya ada pastinya. Coba kalau nggak begini, nggak begitu. Coba kalau tadi nggak keluar, nggak akan begini. Coba. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Sudah terjadi. Nggak perlu disesali. Kata-kata penyesalan tanda kurang sempurna imannya. Tanda nggak sabar. Maka katakanlah, qadarullah. Ini takdir Allah. Ini ketetapan Allah. Ini ketentuan Allah. Allah sudah mentakdirkan semua ini. Wa ma syaa fa'al. Dan Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki terjadi. Maaf, kalau kita ngomongnya enak, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarullah wa ma syaa fa'al. Baru aja dicuci bersih, keluar sebentar kotor lagi. Alhamdulillah, besok saya cuci lagi. Tenang, nikmat, beres urusan. Kalau tidak, biasanya isi dimarah-marahin. Tuh, gara-gara kamu kan, minta dianterin, dibilang besok juga untuk kotorkan mobil. Lalu kalau Anda nggak mau kotor mobil, mau ngapain? Nggak usah pernah dipakai, mulus terus. Nah, inilah. Ini bukti kesabaran seorang hamba akan dilihat oleh Allah ketika kena musibah yang kecil. Mampu nggak sabar? Kalau yang kecil saja sudah nggak mampu sabar, lalu bagaimana yang besar? Kalau yang kecil saja mereka nggak mampu sabar, lalu gimana yang besar? Padahal harusnya kita tahu, ini semua kejadian terjadi atas izin Allah. Tidak akan ada pun menimpa, kecuali atas izin Allah. Maka apapun yang menimpa kita, apapun musibah, sampai yang paling kecil, sampai yang paling besar, sabar. Dan maaf, kita pun harus didik diri kita sabar. Dan kepada anak-anak kita yang sudah dewasa, katakan pula kesabaran. Ada nasihat yang sangat indah. Singkat nasihatnya. Seorang ayah kepada anaknya. Dan nasihat itu adalah nasihatnya Luqmanul Hakim. Ketika Allah abadikan dalam Al-Quran. Surat Luqman. Surat 31 ayat yang ke-17. Ya bunayya. Wahai anakku. Aqimis sholat. Tegakkanlah sholat. Dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf. Dan perintahkan orang untuk senantiasa berbuat kebaikan. Wanha 'anil munkar. Dan cegahlah kamu dari perbuatan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak. Dan bersabarlah kamu terhadap segala apapun musibah yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya pada yang demikian, yaitu kesabaranmu dalam menghadapi segala musibah. Kesabaranmu dalam kamu tetap menjalankan sholat. Kesabaranmu ketika nyuruh orang berbuat baik, mencegah kemungkaran. Itu betul-betul azmil umur. Perkara yang sangat penting yang harus kamu pertahankan. Yang harus kamu utamakan. Ini nasihat orang tua kepada anak.
singkat tapi jelas dan sangat padat. Dari ayat-ayat yang kita uraikan, dari hadis yang kita uraikan, ternyata jelas bahwasanya sabar itu memang berat. Sabar itu memang berat. Tapi seperti itulah harus kita lakukan. Meskipun kayak apapun celaan dan hinaan, musibah dan ujian menimpa kita, baik dari Allah secara langsung, atau Allah uji melalui orang lain yang menghina, yang mencela kita, yang menghardik kita, yang senantiasa menyakiti kita. Sabar. Jangan sampai kita menolak sesuatu yang buruk dengan kebaikan, sesuatu yang buruk dibalas dengan keburukan. Nggak sama memang. Baik buruk tidak sama. Tapi Allah inginkan, jika kamu diperlakukan buruk oleh orang lain, yang paling baik kamu adalah sabar. Sabar. Karena Anda dengan kesabaran meraih kemenangan yang besar. Dan orang sabar dengan orang yang tidak sabar tidak sama. Kebaikan dengan keburukan tidak sama. Surat Fussilat, surat 41, lihat dari ayat 34 dan ayat 35. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Dan tidaklah sama antara kebaikan itu dengan kejahatan. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan perbuatanmu yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sehingga tadinya ada orang yang di antara kamu dengan mereka ada permusuhan, tapi kamu tetap sabar, menolak keburukan dengan kebaikan, maka kamu akan menjadi seperti teman yang paling setia. Yang tadinya musuhan, memusuhi kita, kitanya sabar, memaafkan, dan terus berbuat baik. Orang itu bisa jadi teman akrab kita, kalau kita mampu sabar. Siapa yang mampu memaafkan? Siapa yang mau menolak keburukan dengan kebaikan? Hanya orang sabar. Coba perhatikan ayat yang ke-35-nya. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan oleh Allah, kecuali dianugerahkan kepada orang yang sabar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan tidaklah ada yang akan diberikan oleh Allah sifat-sifat yang baik, kecuali mereka itu adalah orang yang akan diberikan kemenangan yang sangat besar, diberikan keuntungan yang sangat besar. Hadzin azim. Keuntungan, kemenangan yang sangat besar. Untuk siapa dia? Orang yang mampu sabar. Jadi saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, betapa penting. Salah satu bukti orang sabar adalah ketika terkena musibah, dia serahkan kepada Allah. Kalau tahu dia ikhtiar dengan cara yang halal, tidak berikhtiar dengan cara yang haram. Terkena musibah, mintanya sama Allah pertolongan dan perlindungan. Bukan minta sama ajengan, orang pinter, dukun, paranormal, dan yang lainnya. Itulah kesabaran yang seharusnya kita miliki. Siapa yang tadi bisa meraih kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar, yaitu surga? Orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang bisa mendapatkan itu semua kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Dan tidaklah akan mendapatkan kemenangan, Allah balasi dengan kebaikan, kecuali orang yang diberikan oleh Allah keberuntungan yang sangat besar. Saudara sekalian, ingin dapat keberuntungan yang besar, sabar. Sabar. Maka sabar itu dalam segala hal. Andai kata dalam ibadah Anda sudah mampu sabar, kemudian dalam menghadapi musibah yang paling kecil sampai yang paling besar mampu sabar, inilah sabar yang sesungguhnya. Yang dengan sabar itu seorang hamba akan dibalakan balasan dengan surga. Allah balas dengan kesabarannya itu akan dengan surga. Faizun, kemenangan yang besar. Tapi ingat, sabarnya menyeluruh. Salat harus dibarengi dengan kesabaran, sudah kita bahas.
Ibadah, sabar dalam ibadah. Ketika dapat harta kita ada, ingat kita juga harus ibadah. Infak sebagian, zakatnya jangan sampai diulur-ulur. Banyak kita bersedekah. Ini pun kita senantiasa sabar ketika mendapatkan kenikmatan. Dan ketika dihina, dicela, maka menolak kejahatan dengan perbuatan yang lebih baik. Itu pun sabar. Jika semua sabar itu mampu kita lakukan, saudara sekalian, Allah berikan jaminan surga. Subhanallah. Allah berikan jaminan surga. Maka agar kita mampu untuk sabar dalam musibah apapun, yakinlah, ketika Allah timpakan suatu bencana, saudara sekalian, tidak ada yang bisa menghilangkan bencana itu kecuali Allah. Ketika Allah timpakan suatu musibah, kita harus yakin tidak ada yang mampu menghilangkan musibah itu kecuali Allah. Ketika Allah memberikan kebaikan kepada kita, itu pun karunia Allah, bukan hebatnya kita. Surat 6 Al-An'am ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika kamu ditimpakan oleh Allah keburukan, Allah timpakan kepadamu suatu bencana, suatu musibah, suatu keburukan, maka fala kashifa lahu illa hu. Tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan dan bencana itu darimu kecuali hanya Dia, Allah. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Sebaliknya, ketika Allah menimpakan kepada kamu kebaikan, musibah yang baik diberikan oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah, itu pun sesungguhnya bukan karena kehebatanmu. Itu karena Allah. Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu berbuat apapun yang Allah kehendaki. Jadi hebatnya kita, nggak ada kita hebat. Allah yang hebat. Kita bisa terhilangkan dari suatu musibah, bukan hebatnya kita. Allah yang menghilangkan musibah. Catat ayat ini. Wa iyamsasqallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan suatu bencana, tidak ada yang bisa menghilangkan bencana itu kecuali hanya Dia, hanya Allah. Wa iyamsaska bi khairin, dan jika Allah berikan kepada kamu suatu kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah mudah dan Allah Maha perkasa atas segala sesuatu. Apakah orang itu terkena musibah yang buruk, yang besar, yang kecil, mudah bagi Allah? Apakah Allah akan berikan kepada seorang hamba kenikmatan, kesuksesan, banyak atau sedikit? Mudah bagi Allah. Jadi dari ayat ini kita sadar, keburukan pun datangnya dari Allah, kebaikan pun datangnya dari Allah. Yang penting kita memahami itu dan terus kita jaga dalam keadaan sabar apapun yang kita hadapi. Lihat kembali, surat 10, surat Yunus ayat 112. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu? Wa iyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah menimpakan suatu keburukan kepada kamu, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu kecuali hanya Dia. Sama persis di awal ayatnya tadi, yaitu di surat 6 ayat yang ke-32. Coba perhatikan ini. Afan, saya keliru menyebutnya sepertinya 107 maksud saya, Afan. Surat 10, surat Yunus ayatnya 107, Afan. Wa iyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Persis seperti ayat 6, surat 6 ayat ke-17 tadi. Jika Allah menimpakan suatu bencana kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali hanya Dia, Allah. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah menghendaki suatu kebaikan kepadamu, tidak ada yang bisa menolak kebaikan itu. Allah yang memberikan.
yusibu bihi may yasha'u min ibadi. Allah memberikan musibah kepada siapapun hamba Allah yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah zat yang maha pengampun, dan Allah adalah zat yang maha penyayang. Maka semua musibah itu dari Allah, datangnya dari Allah, suatu ketika hilang pun itu pun Allah yang menghilangkan. Berarti saat kita kena musibah, mintalah sama Allah untuk Allah menghilangkan musibah itu. Jangan minta kepada makhluk pertolongan, karena makhluk pun butuh Allah. Maka saudara sekalian, yakinlah tidak ada satupun musibah seburuk apapun kecuali jika kita mampu bersabar, ketika kita mampu tawakal, ketika kita dalam kesabaran itu, dalam musibah itu mampu tetap bersabar dan terus bersabar, Allah akan gantikan musibah itu dengan yang lebih baik. Allah akan gantikan musibah itu dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Bisa melalui harta, bisa melalui fisik, bisa melalui yang lain. Yang sekurang-kurangnya orang kena musibah dan mereka sabar dalam menghadapi musibah itu, Allah berikan jaminan ampunan. Ampunan, saudara sekalian. Siapa yang tidak ingin dapat ampunan? Bukankah kita ingin meraih ampunan? Siapa yang bisa memberikan ampunan? Allah. Berarti saat ada musibah, sesungguhnya itu kebaikan. Yang dengan musibah itu terkadang Allah menghendaki. Allah hapuskan dosa kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ibu lihat hadis 2205 Sahih Muslim. Bismillah, jangan mengutuk. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu katanya, pada suatu waktu ketika Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan, seorang perempuan Ansyar yang mengendarai unta merasa kesal. Keliru. Afan, itu mengutuk harusnya mata-mata saya keliru. Harusnya nggak pakai 200, 2205. Oh, baik Ustaz. Dari Abu Sa'id, Bismillah. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu cobaan yang menimpa orang mukmin seperti sakit biasa, kesusahan, sakit berat, kesedihan, dan kecemasan, melainkan Allah Ta'ala menghapus dosa-dosanya karenanya. Coba perhatikan ini Bapak Ibu. Adakah sesuatu yang buruk dari Allah? Tidak ada. Buruk itu karena sikap kita tidak mampu sabar. Kalau kita mampu sabar dengan musibah, sekecil apapun, musibah itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yahummuhu illa kupira bihi min sayyiatihi. Tidaklah ada seorang muslim yang terkena suatu cobaan, suatu musibah yang menimpa kita seorang mukmin. Apakah itu sakit biasa, apakah kesusahan, ataukah sakit yang berat, bahkan kesedihan dan kecemasan yang ada dalam diri. Kalau kita mampu sabar, Allah Ta'ala menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi dengan adanya musibah, sesungguhnya Allah sedang berbuat baik kepada kita. Apa kebaikannya? Digugurkan dosa-dosa. Maka saudaraku sekalian, apabila kita tertimpa suatu penyakit dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tolong jangan menyalahkan penyakit. Jangan suka mencela penyakit. Apapun penyakit itu. Jangan pernah mencela musibah. Sekecil apapun musibah itu. Silakan. Ukti baca lagi 2207. Bismillah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW datang berkunjung ke rumah Ummu Sa'ib. Maka bertanya beliau, sakit apa kamu sampai menggigil begitu? Jawab Ummu Sa'ib, demam. Allah Ta'ala tidak memberi berkat dengannya. Sabda Nabi SAW, janganlah kamu menyalahkan penyakit.
karena penyakit itu dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa anak Adam. Seperti halnya dapur tukang besi membersihkan karat-karat besi. Jadi jika ada orang kena musibah, mau lewat penyakit, mau lewat harta, mau lewat apapun, kesedihan, kecemasan, sedang sakit demam sekalipun, apapun, kalau sabar, subhanallah, dosanya berguguran. Suatu ketika Rasulullah menengok seorang sahabat yang bernama Ummu Sa'ib. Ternyata sedang dalam keadaan sakit dan demamnya menggigil sangat tinggi panasnya. Lalu dia bersabda kepadanya, Rasulullah bertanya, "Manakah ya Ummi Sa'ib?" Wahai, bagaimana keadaanmu ya Ummu Sa'ib? Tuzafzifin. Ummu Sa'ib mengatakan, aku menggigil. Aku demam. Al-humma. Kenapa sampai menggigil begitu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kenapa sampai menggigil? Iya, aku demam ya Rasulullah, panasku sangat tinggi. La barakallahu fiha. Allah tidak memberkahi aku. Aku panas sampai seperti ini. Nyalain penyakit seakan-akan Allah nggak sayang sama kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la tasubil huma. Jangan kamu mencela sakit meskipun itu demam. Jangan kamu cela demammu. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam. Sakit demam, lalu kamu sabar. Kesabaranmu dengan sakitmu tadi, maka demammu akan menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa anak cucu Adam, yaitu manusia. Kama yudhibul kir khabasal hadid. Seperti ketika besi berkarat, lalu dipanaskan di tukang pandai besi. Maka karat-karatnya luntur. Coba Bapak Ibu, ada besi berkarat. Gimana cara yang paling mujarab menghilangkan karat besi total? Gimana caranya? Coba menurut Bapak dan Ibu gimana caranya? Ada punya besi, sepotong besi berkarat, parah karatnya. Gimana caranya menghilangkan karat besi? Total, nggak tersisa sedikit pun. Gimana caranya? Diamplas, dicat, masih tetap ada sedikit. Dan susah lama. Yang paling cepat dibakar. Begitu besi dibakar, semua karat hilang. Besinya mulus. Berarti panas itu seakan-akan membakar dosa-dosa. Makin berat sakitnya seorang hamba, makin sabar hamba itu, makin banyak dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Makin banyak digugurkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini jelas sekali bahwasanya jangan kita suka nyalain penyakit, jangan suka mencela penyakit, termasuk musibah jangan dicela. Bahkan maaf Bapak Ibu, andai kata Anda melihat ada orang kena musibah, tolong jangan ditertawakan. Tolong, meskipun musibah itu sangat kecil. Hadis sebelumnya, Ummu silakan ukhti baca nomor 2203. Bismillah, dari Al-Aswad radhiyallahu anhu katanya, beberapa orang pemuda Quraisy datang mengunjungi Aisyah ketika dia di Mina, dan mereka tertawa-tawa. Maka bertanya Aisyah, mengapa kalian tertawa? Jawab mereka, si fulan tersandung kakinya pada sebuah tali kemah, lalu dia jatuh tersungkur, hampir saja lehernya patah atau matanya buta. Lalu kata Aisyah, jangan kalian tertawakan. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang jua pun orang muslim yang tertusuk duri atau lebih dari itu, melainkan dinaikkan Allah Ta'ala derajatnya satu tingkat dan dihapusnya daripadanya satu kesalahan atau dosa. Subhanallah. Coba ini, tolong. Kadang kita suka ngetawain orang yang terkena musibah. Apalagi orang itu, orang yang pernah nyakiti kita, kena musibah. Kadang-kadang bukan cuma ngetawain, nyukurin, syukurin, rasain. Nggak boleh, seorang muslim tidak begitu akhlaknya.
ngetawain orang yang kena musibah, tidak boleh. Kadang-kadang kita jadi gurauan. Ada orang lagi jalan, sengaja tangan kita dipasang ke belakang, lalu kesandung tangan kita, orang itu jatuh, kita ketawa-tawa. Haram, tidak boleh, dosa. Apalagi Anda ada kesengajaan. Lihat ini, Ummul Mukminin. Ketika di Mina, saat itu sedang mabit di Mina, Rasulullah dan para sahabat. Di mana Rasulullah memasang tenda, dan para sahabat memasang tenda untuk istirahat. Selama 4 hari di Mina. Dari tanggal 10, 11, 12, sampai 13. Dan diawali sebelumnya di tanggal ke-8. Maka di sana ada seorang laki-laki yang bermain kejar-kejaran. Bercanda satu sama lain. Lalu salah satunya kesandung kesandung tali kemah. Lalu tersungkur. Lalu kesakitan. Sahabat yang lain ngetawain. Ya, rasain kamu kesandung. Hampir aja kepalamu copot, hampir aja. Malah dicaci, diketawain. Maka Ummul Mukminin Aisyah menegur, jangan kamu ketawakan. La tashaku fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Jangan kamu mentertawakan orang-orang yang seperti itu, yang kena musibah itu meskipun sekecil apapun. Jangan. Kenapa? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhayyat anhu biha khati'atun." Jangan kamu ketawakan orang yang kena musibah. Sebab aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim yang terkena suatu musibah, meskipun hanya sekedar tertusuk duri, bahkan atau yang lebih rendah dari itu, yang lebih kecil dari itu, maka Allah akan angkat derajatnya kalau orang itu sabar. Allah gugurkan dosa-dosanya kalau orang itu sabar. Jadi kesabaran itu membawa hikmah yang luar biasa. Bertambahnya pahala, digugurkannya dosa-dosa, ditinggikan derajat. Maka orang yang sabar dengan sabar yang sempurna, tempatnya adalah surga. Bahkan jika Bapak Ibu mampu sabar dengan sempurna dan diperintahkan keluarganya ikut sama-sama sabar, Bapak Ibu dengan kesabarannya akan dikumpulkan oleh Allah di surga. Reuni di surga bersama seluruh keluarga. Saya tutup dengan sebuah rangkaian ayat Al-Quran. Surat 13. Ar-Ra'du. Ayatnya dari ayat 20 sampai 22. Afwan, 22 sampai 24. Surat Ar-Ra'du, surat 13 dari ayat 22 sampai ayat 24. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Allah, mengharap surganya Allah, mengharap ketemu dengan wajahnya Allah. Bagaimana cara sabarnya? Wa aqamus shalah. Orang yang sabar tetap mendirikan sholat, ibadahnya dijaga. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang yang sabar ketika dititipi oleh Allah harta, dia tidak bakhil, dia akan menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang sabar itu kalau diperlakukan dengan buruk, dia tidak membalas dengan keburukan, tapi membalas keburukan dengan yang lebih baik. Ulaika lahum uqbad dar. Mereka yang sabar seperti ini, itulah mereka yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang terbaik. Apa itu tempat kesudahan yang terbaik? Ayat ke-23-nya. Jannatu Aden, yaitu surga-surga Aden. Yadkhulunaha, yang kelak mereka akan memasukinya. Waman solaha, bahkan mereka memasuki surga bersama dengan orang-orang yang saleh. Min abaihim, dari orang tua mereka, kakek nenek moyang mereka, leluhur mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka. Allahu Akbar. Reuni di surga Bapak Ibu dengan keluarga. Seluruh keluarga dimasukkan.
Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat-malaikat penjaga surga akan memasuki surga dari segala pintu-pintu surga. Apa yang diucapkan malaikat kepada para penghuni surga? Lihat ayat 24-nya. Sambil malaikat mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat sejahtera atas kamu, wahai para penghuni surga, keselamatan tercurah untukmu. Sungguh, ini semua kamu dapatkan karena kesabaranmu. Itulah sebaik-baik tempat kesudahan yang terbaik bagi orang yang sabar, yaitu surga. Jadi saudara sekalian, dengan sabar kita bisa meraih surga. Sabar yang mana? Sabar dalam menjalankan perintah Allah, hukum Allah, syariat Allah, ketetapan Allah, perintah Allah, larangan Allah, maka ini semua sabar dalam ketaatan dalam ibadah. Kita sudah membahas di pertemuan yang telah lalu. Hari ini kita baru selesai membahas sabar ketika terkena musibah. Karena musibah dan perintah akan terus bersamaan dan bergantian. Maka siapapun yang mampu sabar, dalam keadaan apapun, semua dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah dengan kesabaran. Musibah dilalui dan disikapi dengan sabar sesuai dengan ketentuan Allah dengan kesabaran. Insya Allah kesabarannya menghantarkan ke surga, bahkan dikumpulkan di surga dengan keluarga, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang tua mereka, nenek moyang mereka, pasangan mereka, anak cucu mereka, berjumpa dan bergembira ria di surga. Kenapa? Bima sabartum, karena kesabaran. Subhanallah. Itulah kenikmatan yang terbaik. Semoga kita mampu menjadikan diri kita penuh dengan kesabaran. Kita mampu terus bersabar. Insya Allah di dalam kesabaran kita, semoga Allah akan melimpahkan karunia-Nya, melipat gandakan pahalanya, menghapuskan dosa-dosanya, dan meninggikan derajatnya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas kajiannya pada sore hari ini yang kita masih membahas terkait sabar, bagian kedua dari keseluruhan tema kita. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan Pak Ustadz Ahmad. Saya coba bacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Pak Ustadz, kita menilai harta sebagai rezeki. Tetapi sebenarnya harta itu juga suatu ujian ya Ustadz. Dan bagaimana kita bisa membedakan kalau harta itu murni sebagai rezeki atau sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita itu pasti ujian, apapun bentuknya. Tidak bisa kita menilai ini rezeki dari Allah, ini ujian dari Allah. Nggak bisa. Setiap apapun. Dan ingat, rezeki bukan hanya harta. Anda punya mata yang memandang, yang bisa melihat. Rezeki diuji oleh Allah. Apakah Anda bisa menjaga mata Anda? Enggak. Anda punya lisan, bibir, lidah. Anda bisa bicara. Rezeki, nikmat. Anda bisa menjaga enggak ini? Ujian dari Allah. Ini nikmat. Anda bisa jaga enggak lisan Anda? Kita punya telinga bisa mendengar. Anda bisa jaga enggak pendengaran? Kita bisa akal, punya otak, bisa berpikir. Anda bisa jaga enggak pikiran Anda? Apa isinya? Anda punya hati nurani. Anda bisa menjaga enggak? Jadi semua kenikmatan dari Allah itu rizki. Dan setiap rizki itu pasti ada ujiannya di sana. Ibu diuji, bapak diuji dengan mata. Bisa nggak dijaga? Diuji dengan lisan. Bisa nggak dijaga? Semua yang Allah berikan kepada kita itu ujian. Mau harta yang banyak, mau harta yang sedikit, ujian. Harta itu harta halal, harta itu haram, ujian. Cuman tentu Allah tidak ridho dengan harta yang haram. Jadi nggak bisa kita mengatakan harta ini adalah nikmat, rizki, lalu harta ini adalah ujian, dipilah-pilah. Nggak bisa. Setiap Allah berikan kepada kita nikmat berupa apapun, maka nikmat itu pasti akan Allah uji. Nah, ketika harta kita yang Allah uji itu kita gunakan untuk ketaatan, untuk kebaikan, untuk sedekah, itulah harta yang barokah. Tapi kalau harta itu tidak digunakan untuk itu, maka sebaliknya, berarti harta itu tidak akan menimbulkan barokah. Demikian, wallahu a'lam.
Baik. Atas penjelasannya atas pertanyaan tadi. Yang pertama, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua, Pak Ustadz. Bismillah. Pak Ustadz, apakah betul sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia yang disayangi olehnya? Jadi semakin banyak ujian berarti Allah semakin sayang ya Ustadz? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ketika Allah memberikan ujian kepada Rasul, kepada para sahabat, itu tanda Rasul, tanda Allah sayang. Kenapa? Karena sahabat bisa menerima ujian itu dengan sukses. Tidak mengeluh, bahkan terus berjuang. Maka itu tanda Allah sayang. Tapi ketika Allah menguji seorang hamba, makin diuji hamba itu tidak ibadah dengan baik, makin ngawur, diuji dengan harta, kemudian makin meninggalkan Allah, maka itu bukan karena sayangnya Allah. Bahkan itu Allah timpakan bisa jadi sebagai apa? Bencana baginya. Karena dia bukannya makin dekat dengan Allah. Tapi pada prinsipnya, setiap Allah menguji kita dengan siksaan di dunia, bisa melalui harta tadi, melalui fisik tadi, atau melalui hati yang didengar celaan, hinaan. Semuanya itu sesungguhnya asalnya kebaikan. Tujuannya supaya manusia sadar atas kesalahan dan dosa, dan makin dekat dengan Allah. Kalau dia makin dekat dengan Allah, Allah makin mengujinya. Tanda Allah makin sayang dengan memberikan ujian. Coba buka surat 32 ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Dan sungguh benar-benar kami pasti akan menimpakan siksaan yang dekat di dunia, bisa melalui apapun. Dunal adzabil akbar. Sebelum datangnya azab yang paling besar, yaitu azab neraka nanti di akhirat. Apa tujuannya Allah timpakan musibah pada kita? Bencana sehingga kita sakit, sehingga menderita, kesusahan. Satu yang Allah inginkan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ketika ada orang diuji oleh Allah, makin tambah ujiannya, makin dia dekat dengan Allah, ini tandanya orang disayang Allah. Tandanya orang disayang Allah. Karena ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Nasai dari Anas bin Malik, tapi tidak tersebut di kitab Bulughul Maram. Ada musibah. Rasulullah mengatakan, idza aradallahu bi abdihi khairan yusib minhu. Jika Allah menghendaki kebaikan dan Allah menyayangi seorang hamba, Allah akan timpakan kepada hamba itu musibah. In radiya radiyallah, fa in sakhata sakhatullah. Jika hamba itu ditimpa musibah dan ridho dan ridho, Allah ridho. Tapi jika hamba itu kemudian tidak ridho, Allah itu marah, Allah akan makin marah. Jadi bisa jadi karena sayang Allah, lalu diuji bertubi-tubi. Orang itu makin dekat, tandanya disayang. Ditubi bertubi-tubi, awalnya dekat, tiba-tiba jauh. Allah nggak sayang. Satu hadis lagi, riwayat daripada Imam At-Tirmizi, juga dari Anas bin Malik. May yuridillah bi'abdihi khairan ajjalalahu 'uqubatan fid dunya. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, jika Allah menyayangi seorang hamba, Allah akan segerakan siksaannya di dunia. Jadi musibah itu sebagai siksa yang disegerakan, agar hamba itu tidak disiksa nanti di akhirat. Maka musibah makin berat, hamba itu makin dekat dengan Allah, tandanya Allah sayang kepadanya. Jadi tidak setiap ujian berat tandanya sayang Allah. Atau sebaliknya, ada orang disayang Allah, tapi nggak diuji yang berat dengan keburukan. Justru diujinya dengan nikmat. Hartanya melimpah ruah, badannya sehat. Abu Bakar, Umar bin Khattab, sehat, kuat, ikut berperang, dikasih harta tambah banyak. Tanda dicintai Allah. Kenapa? Karena dengan harta yang banyak makin dekat kepada Allah. Jadi ujian musibah baik atau buruk itu tergantung sikap kita.
Ketika kita makin dekat dengan Allah, baik diuji baik atau buruk, itulah sayangnya Allah pada kita. Tapi ketika makin jauh dari Allah, baik diuji baik atau buruk, itulah tanda Allah tidak suka dengan kita. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Agak sedikit panjang pertanyaannya. Pak Ustadz, saya coba bacakan. Bismillah. Pak Ustadz, kita ketahui bahwa takdir telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi beserta isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ujian, cobaan, musibah seperti sakit, kecelakaan, dan lain-lain itu terkait dengan takdir? Artinya semua itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dirubah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubahnya, atau sakit dan lain-lain didapat oleh seseorang jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya pada saat Allah menghendakinya. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Coba dibuka hadis nomor 2277 Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala-galanya terencana. Dari Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala telah menetapkan segala ketetapan atau takdir bagi seluruh makhluk. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, dan ketika itu arsy Allah Ta'ala berada di atas air. Betul seperti penanya katakan. Takdir sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan semuanya ini. Jadi segala-galanya sudah terencana dan itu terjadi atas izin Allah. Lalu penanya mengatakan, Ustaz, bagaimana dengan musibah, naik kendaraan, naik mobil, kecelakaan, atau ketabrak, dan seterusnya. Berarti ini sudah ditetapkan. Betul. Apakah ini bisa dihindarkan? Tidak. Sudah Allah tetapkan. Tetapi, terkadang sebuah kecelakaan itu terjadi karena kecerobohan. Ada orang nyetir mobil, terlalu ngebut. Udah tahu ada batas maksimal. 100 km lah katakan dari ton. Mentang-mentang mobilnya enak, dia ngebut sampai 150 km per jam. Ngebut aman. Tiba-tiba di depan ada ngerem mendadak, jebret tabrakan. Ini kenapa? Anda yang salah, Anda melanggar kecepatan. Maka musibah yang seperti ini sudah menjadi ketetapan Allah. Tapi ada andilnya Anda. Kenapa Anda tidak disiplin berlalu lintas? Tapi Anda nyaman. Kecepatan 100. Bahkan Anda nggak 100. Ngambil jalur yang tengah, yang agak cepat tapi nggak terlalu pelan. Sama 80 kilo, santai. Di sini sung pada nyalip-nyalipan. Enggak, saya tenang aja. Saya nggak pengen salip-salipan kok. Anda tiba-tiba lagi tenang, ada truk remnya belum, jebret kena. Salah siapa? Nggak salah apa-apa. Anda. Wong Anda disiplin kok. Nah ini takdir. Yang seperti ini yang mengetahui Allah, kita nggak pernah tahu. Tetap pada ujungnya apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah, apapun yang Allah kehendaki terjadi. Anda sakit. Nah, kalau kata Rasulullah, sakit itu asalnya dari perut. Tergantung makanan Anda. Kalau kurang disiplin makanannya, kolesterol dimakan, daging-dagingan, lemak-lemak, goreng-goreng. Insya Allah seiring dengan itu kolesterol naik. Kecuali Anda umurnya masih di bawah 40. Pencernaan masih bagus, aman. Kolesterol, dimakan jeroan, dimakan ini, aman. Coba Anda sudah di atas 50 tahun. Makan gorengan seenaknya, goreng minyak-minyak seenaknya, lemak jeroan seenaknya, silahkan Anda makan. Besoknya, lusanya, pekan depan, periksa darah Anda. Kalau nggak naik itu kolesterol, Anda masih muda, gula ini, makan nasi, segala-galanya. Periksa darah, gula darah. Baru selesai makan, 100 tetap. Di bawah 100. Aman. Anda metabolisme masih bagus. Coba Anda sudah di atas 60. Silahkan nasi sepiring, sore sepiring, siang sepiring. 3 piring sehari. Minum manis pagi, siang, sore. Minum jus, buah-buahan yang manis-manis. Silahkan periksa gula darah Anda. Jadi kadang sakit itu juga ada andil. Karena manusia kurang disiplin. Tapi ada orang sudah disiplin. Makan disiplin. Minum, semua serba disiplin.
kolesterol dibatasi. Loh kok kena sakit juga? Ah, ini dia atas izin Allah. Qadarullah. Coba sekarang ini nih, terutama bulan-bulan terakhir ini, di mana ketika terjadi di mana-mana, kan apa namanya polusi udara, sampai pekatnya luar biasa Jakarta. Banyak orang terkena ispa. Qadarullah, saya merasakan itu dan beberapa pekan terakhir ini terus terkena dan ternyata alhamdulillah minum vitamin, bismillah, minum apa namanya jus, masak makanan yang sehat, bismillah. Ini dari Allah. Kita sudah mencoba menghindar, tapi udara. Qadarullah, Allah belum turunkan hujan. Kalau Allah turunkan hujan, itu semua polisi terkena, larut oleh air. Qadarullah, sudah hampir sebulan lebih Allah nggak kasih hujan. Akhirnya apa? Banyak anak-anak sakit, bayi-bayi kecil sakit. Ini sudah menjadi qadarullah. Meskipun nggak ada salahnya kita, tetap disiplin kita. Ah, inilah dia rahasia Allah yang kita tidak bisa menerka. Intinya orang beriman, kembali tadi rujukannya. Bulughul Maram nomor hadis 1572. Apapun yang menimpa kita, ucapannya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Jangan pernah ngedumel. Dan doanya tadi di surah di hadis Muslim 865. Apa namanya, Allahumma ajurni fi musibati wakhlif li khairan minha. Insyaallah Allah ganti dengan yang lebih baik. Demikian, wallahu a'lam. Pengajaran Pak Ustadz atas penjelasannya dari pertanyaan tadi. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Pak Ustadz, dari semua Pak Ustadz, atas kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti musibah apapun yang kita terima bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Pak Ustadz agar musibah ini cepat dihilangkan sehingga kami tidak berlama-lama dalam suatu musibah? Tadi sudah dijelaskan surat 6 ayat 17, wa iyamsasqallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Juga sudah dijelaskan surat 10 ayat 107, wa iyamsasqallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Intinya betul, yang bisa menghilangkan musibah itu adalah Allah. Gimana Ustadz caranya agar musibah itu cepat dihilangkan? Sehingga tidak berlama-lama kita menderita. Pertama, surat Al-An'am, surat 6, ayat 42. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat sebelum engkau. Ternyata umatnya pada durhaka kepada Allah dan Rasul, maka ditimpa siksa. Kemiskinan, kemelaratan, kesungsaran, kesengsaraan. Sesungguhnya Allah ingin di saat kesusahan, musibah-musibah menimpa itu, mereka segera memohon berdoa kepada Allah dengan kerendahan hati. Ayo, rendahkan hati kita. Pada minta sama Allah doa. Apakah semua umat Islam pada berdoa pada Allah? Banyak yang nggak mau doa. Jadi langkah pertama saat kita kena musibah, yuk berdoa dengan penuh kerendahan diri. Kita itu lemah, penolong hanya Engkau ya Allah. Nih yang pertama. Yang kedua, apabila kita sudah berdoa, maka doamu belum cukup. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa banyaknya musibah? Karena banyak orang tidak bersyukur. Lalu mereka mengingkari nikmat. Sepanjang mereka tidak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, kena musibah tetap tidak bersyukur atas nikmat, hanya ngedumel terus, gak bisa musibah itu berlalu. Maka yang ada Allah timpakan nanti dengan musibah yang lain. Sebagai contoh, surat An-Nahl, surat 16, ayat yang ke-112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan. Ada suatu negeri, suatu daerah yang dulunya aman, tentram. Dan
ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Di samping aman dan tentram, Allah limpahkan rizkinya, kenikmatannya datang melimpah ruah dari segenap penjuru. Nikmat, nikmat, nikmat. Apa yang terjadi? Fakafarat bi an'umillah. Ternyata penduduk negerinya mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur. Maka yang ada bukan musibah itu dihilangkan, musibah lain datang. Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Allah akan timpakan kepada mereka bencana kelaparan. Wa akhawal khawf, ketakutan. Bima kanu yasnaun. Karena perbuatannya. Jadi karena mengingkari, ayo sekarang syukur. Syukuri, berdoa yang benar. Dan syukuri nikmat, jangan ngedumel terus. Yang ketiga, ini yang paling utama dari segala-galanya. Tingkatkan iman dan takwa. Allah janji, kalau negeri-negeri ini penduduk yang imannya benar-benar takwa, jangan omdo, tapi buktikan dengan ketaatan. Nggak ada musibah. Dicabut segera. Al-A'raf, surat 7, 96. Allah janji. Apa kata Allah? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Andai kata penduduk negeri ini imannya benar, takwanya benar. Maaf, banyak yang ngaku iman, ngaku takwa. Banyak tiba-tiba jadi orang beriman, pakaiannya kayak orang takwa, tiba-tiba ibadah, tiba-tiba gelar haji, dan seterusnya. Gara-gara kepengen dapat suara. Naudzubillah. Tadinya nggak begitu, nanti setelah itu hilang lagi. Cuman ngaku-ngaku iman takwa. Yang Allah inginkan benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa. Apa jaminan Allah? La fatahna alaihim barakah. Kami curahkan, kami limpahkan keberkahan-keberkahan minas sama'i wal ard. Allah limpahkan semua keberkahan dari langit. Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Enggak ada musibah, dicabut oleh Allah. Walakin kadzabu. Tapi penduduknya dusta. Enggak bersyukur pada Allah. Enggak beriman dan bertakwa sebenarnya. Cuman ngomong doang, tapi enggak ada bukti iman dan takwa. Maka karena itulah apa yang terjadi? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah timpakan bencana. Allah timpakan siksa. Bencananya nggak selesai-selesai. Terus menerus. Kenapa? Ini 3 faktor. Doanya kurang mantap. Anda tidak merendahkan diri kepada Allah. Anda masih sombong. Anda masih punya nikmat, tapi Anda nggak bersyukur. Yang ada menyalahkan musibah terus. Dan Anda tidak menjaga iman dan takwa. Kalau ini dijaga, saudaraku sekalian, Allah jamin diberkahi, dicurahkan, dibukakan. Allah loh yang menjamin. Jelas ini ayatnya. Kalau penduduk negeri iman dan takwanya benar, maka dibukakan segala perbendaharaan, karunia Allah, keberkahan Allah. Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan dari bumi. Nggak ada bencana dari langit, nggak ada bencana dari bumi. Wallahu a'lam. Demikian jaminan Allah. Tapi kalau kita memenuhi syarat 3 tadi, berdoa dengan merendahkan diri, tetap mensyukuri segala nikmat Allah, jangan didustakan betapa banyak nikmatnya, dan tingkatkan iman dan takwa kita. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah, jazakallahu khairan penjelasannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dapat menjalankan amalan tadi. Insya Allah. Semoga untuk diri kita pribadi dan keluarga kita, mari pertahankan iman dan takwa kita. Insya Allah. Baik Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, saya akan coba bacakan. Ilmu tentang sabar beserta ganjaran dari Allah bagi orang-orang yang mampu bersabar sudah dibahas bersama. Namun kita mendapatkan fenomena atau fakta berupa ujian yang kebanyakan lebih ke arah yang tidak nyaman. Masih sering belum bisa langsung menyadari bahwa ini adalah ketetapan Allah dan langsung bisa sabar ikhlas. Reaksi awal yang muncul secara otomatis adalah sedih, kecewa, marah, dan lain-lain. Bagaimana caranya Ustadz agar ketika diuji ketidaknyamanan
kami bisa otomatis sadar bahwa ini ujian dari Allah, dan dari Allah segala sesuatunya kebaikan. Saya buatkan contoh. Coba di dunia nyata, katakanlah ada orang balapan naik motor. Orang yang biasa naik motor di jalanan hati-hati pelan. Ini pembalap itu naik motor luar biasa. Kayak apa itu? Kecepatan sampai 300 km per jam. Kok bisa? Balapan mobil, kok bisa kenceng kayak gitu, jalanannya sempit, gak tahu lebar, kok bisa luar biasa? Kok bisa? Ada orang-orang yang punya kemampuan luar biasa. Ditimbang ada tali, dibentangkan, di atasnya jurang, di bawahnya jurang, tali di atas, jalan kaki enak aja, kok bisa? Ada orang melakukan ini, kok bisa, kok bisa, kok bisa? Coba, kenapa bisa begitu? Semua melalui latihan, latihan, latihan. Belajar, belajar, belajar. Nggak sehari, nggak 2 hari. Nggak sepekan, nggak 2 pekan. Nggak sebulan, 2 bulan. Nggak setahun, 2 tahun. Bertahun-tahun. Anda sekarang baru mulai belajar sabar. Ya nggak mungkin instan tiba-tiba jebret. Nggak bisa. Nah kalau begitu mulai kesabaran itu dari yang kecil-kecil. Yuk, sabar dari mulai perkataan. Sabar ketika menghadapi rumah tangga, dari anak, dari orang tua, dari suami, dari istri, dari keuangan, dari keadaan. Sabar. Terus meningkat. Kalau Anda tidak belajar dari kecil, tidak bisa. Tidak bisa. Sama ketika anak berjalan. Apa anak kita tiba-tiba langsung berdiri lari jalan? Enggak. Prosesnya kayak apa? Lalu berdiri berpekan-pekan. Latihan jalan berhari-hari. Mulai ini, ya Allah terus. Itu tanpa disadari. Tanpa ada proses itu nggak bisa. Sayangnya banyak orang menginginkan sabar itu prosesnya instan. Nggak bisa. Bertahap. Subhanallah. Contoh sederhana. Di rumah tangga aja deh. Di rumah tangga. Bapak ibu, katakanlah suami deh. Pulang ke rumah. Qadarullah lagi rame. Suasana biasanya di rumah itu bersih, rapi. Tiba-tiba ada ponakan, mungkin ada cucu di sana. Ya Allah, berantakan sana sininya, gebrak bunyi sini. Anak main air ceceran di mana. Coba hadapi seperti itu kayak apa? Orang yang gak sabar. Ini kayak gini amat, tolong beresin. Ngedumel terus. Ngomong terus. Kenapa? Karena dia tidak biasa menghadapi itu. Pengennya rapi. Kan ada proses. Tapi orang yang sabar, pasti enak senyum. Subhanallah, ada cucu, ada ponakan, rame sekali ya. Wih, rumah kayak gini, nggak apa-apa. Udah. Ngomong sama anak, jangan ini namanya anak kecil. Dilarang ini, tiba-tiba ngambil ini, berantakan ini, tumpah yang ini. Subhanallah. Dari situ kita mulai latihan. Kalau namanya anak kecil pasti bikin berantakan. Karena dia nggak tahu, dia taunya main, main, main. Sama kita dulu waktu kecil begitu. Dari kecil, maka kita proses lagi sabar itu dari situ. Nanti dari musibah, keburukan, sakit, dari harta, kekurangan harta, belum nanti musibah dari yang lain. Bapak Ibu, semuanya itu butuh proses. Anda tidak berproses kesabaran, tidak bisa. Maka latih diri kesabaran kita. Sejak dini, sejak sekarang, yang dari yang kecil-kecil, dari urusan lingkungan terdekat, dari rumah tangga kita. Suami, sabarlah menghadapi istri. Wahai istri, sabarlah menghadapi suami. Wahai orang tua, sabarlah menghadapi anak. Wahai anak, sabarlah menghadapi orang tua. Wahai kita sabar dalam rumah tangga. Sabar, sabar, sabar. Nggak ada batasnya. Maka orang yang sabarnya benar-benar tanpa batas, sudah kita bahas di pertemuan pertama yang lalu tentang sabar. Yaitu surat 39 ayat 10. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Bagi orang yang tidak ada batas kesabarannya. Terus berusaha, berusaha, berusaha. Kalau ada orang mengatakan, iya sabar karena ada batasnya, itulah dia. Anda telah membatasi diri kesabaran Anda. Berarti ketika kesabarannya nggak ada, ya itulah Anda. Sabarnya hilang. Ternyata Allah katakan sabar itu tanpa batas. Dalam hal apapun. Latihan sekali lagi. Latihan, latihan. Insya Allah semoga penanya dan khususnya kita semuanya insya Allah secara umum mampu untuk melatih diri dalam kesabaran. Dalam hal apapun. Kalau sudah terbiasa dengan sabar, nikmat insya Allah. Betul. Silakan kita bisa rasakan bersama. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Pak Ustadz.
Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan terkait. Izin saya bacakan keduanya. Bismillah. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, jika ada seseorang yang sakit tetapi tidak mau ke dokter, hanya mengandalkan ruqyah saja, karena menganggap Allah lah yang menyembuhkan. Dalam hal ini adalah bukti kesabaran. Benarkah atau bolehkah hal ini dilakukan? Ini pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Pertanyaan keduanya terkait sakit juga. Pak Ustadz, apabila kita sakit dan terus-menerus mencari dokter satu dan lainnya sampai ingin sembuh, apakah ini termasuk dari bentuk sabar kita, Ustadz? Pertanyaan pertama, saya sakit, saya nggak mau berobat, saya mau ruqyah saja. Saya mau tawakal, saya mau sabar. Kalau Anda benar-benar melakukan itu dengan ikhlas sepenuh hati, buktikan Anda benar-benar sabar. Karena rata-rata orang sakit pasti pengen sembuh. Sembuhnya dengan instan dan cepat. Pergi ke dokter. Yang kedua tadi, dokter A belum sembuh, dokter B, dokter C. Ingin mencari solusi, ingin herbal, ingin ini. Tujuannya biar saya sembuh. Kedua-duanya boleh. Tapi mana tingkatan yang lebih tinggi kesabarannya? Yang pertama. Dan kalau Anda mampu seperti itu, Anda bisa mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab. Rasul menyampaikan itu. Coba buka ukti nomor hadis 171 Sahih Muslim. Bismillah, dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, kelak akan masuk surga 70.000 orang umatku tanpa diperiksa. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, mereka ialah orang-orang yang tidak berobat memakai jampi-jampi, tidak mempercayai suara burung atau tahayul, tidak berobat dengan tusukan besi panas atau kai, tetapi mereka tawakal kepada Tuhan mereka. Subhanallah. Anda mampu itu luar biasa. Insya Allah semoga masuk surga tanpa hisab. Ini salah satu ciri penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab. Tawakal Allah. Dia nggak berobat ke dokter, nggak mau pakai minum obat. Dia cuma dengan tibun nabawi, dia meruqyah diri. Insya Allah aman. Kalau mampu loh. Dan seperti itu sahabat zaman dahulu. Luar biasa. Ini ciri orang yang sabarnya luar biasa. Tapi maaf, dibuktikan dengan kesungguhan. Jangan dengan keraguan. Sementara tadi yang kedua, berobat ke dokter ini, berobat ke sana, berobat ke sini. Tujuannya supaya sembuh. Gak ada masalah. Asal berobatnya dengan cara yang halal. Tidak dengan cara yang haram. Tidak mengandung unsur kesyirikan. Tidak mendewakan obat. Tidak mendewakan dokter. Dan yakin ini hanya sarana. Akhirnya yang menyembuhkan juga Allah. Karena segala penyakit yang menyembuhkan adalah Allah. Halal, tidak mengapa. Tapi orang ini sabar. Sabar dalam upaya mencari kesembuhan. Tapi berbeda dengan yang pertama. Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Yang pertama. Tapi apakah saya berdosa ketika berupaya mencari kesembuhan ke dokter ini, nyari solusi ini, solusi tidak? Ingat, selama itu tidak melanggar aturan syariat, silakan Anda berobat. Boleh, silakan. Mau dengan cara apapun, sepanjang cara pengobatannya tidak mengusur, tidak ada unsur kesyirikan dan seterusnya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillah, Pak Ustadz, apakah betul jika sakit sebelum meninggal dunia dan bersabar, sebenarnya sakit parah tersebut menggugurkan dosa sehingga nanti beliau yang sakit tersebut berkurang dosanya saat dihisap? Seperti yang sudah disampaikan tadi di depan. Dibacakan tadi beberapa hadis Sahih Muslim dari nomor 2205, 2207, 2203. Itu semuanya betul. Sakit Anda makin parah sakitnya, makin sabar Anda, makin banyak dosa-dosa gugur. Bahkan boleh jadi habis dosanya. Maka jangan mencela penyakit. Jika sabar, seperti itu. Dan tadi yang saya bacakan dari Anas bin Malik, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai. Ciri Allah menyayangi seorang hamba adalah Allah timpakan musibah. Bisa dengan sakit dan yang lainnya. Tapi hamba itu sabar.
Sehingga apa? Dengan itu digugurkan dosa-dosa, saatnya nanti dibangkitkan di yaumil akhir sudah banyak dosa yang berguguran. Itu berarti ada hikmah, kebaikan dari Allah. Betul sekali. Dan hadis-hadisnya sahih. Baik, jazakallahu khairan Pak Ustadz. Bismillah. Saya bacakan pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, bagaimana jika musibah sakit diberikan kepada anak kami yang masih kecil, Ustadz? Anak balita tentunya masih belum ada dosanya. Apakah musibah ini sebenarnya ujian yang diberikan kepada orang tuanya, Ustadz? Dan ujian ini menggugurkan dosa-dosa dari orang tuanya. Anak kecil diuji oleh Allah dengan sakit. Menderita pasti. Sakit pasti. Kesusahan pasti. Tapi bagi anak kecil sesungguhnya tidak ada masalah. Karena ketika si anak kecil itu dalam keadaan dia nangis terus, rewel terus, gak sabar menghadapi sakit, qadarullah meninggal di bawah umur, aman. Maka betul tadi. Sesungguhnya ketika anak sakit, ini ujian Allah untuk orang tua nih. Orang tuanya sabar gak menghadapi anak sakit? Tapi insya Allah rata-rata orang tua menghadapi anaknya sakit itu pada sabar. Yang banyak nggak sabar, anak ngadepin orang tua sakit. Nah ini nih, banyak yang nggak sabar. Coba, subhanallah. Saya pernah mendapati seorang jamaah ibu-ibu mengadu sedikit, ya, menyampaikanlah sebentar keluhan. Jadi si ibu ini sudah, usianya belum terlalu tua, ya separuh baya lebih lah. Qadarullah lagi di dokter. Kemudian saat beliau di dokter sendiri, suaminya nggak nganterin karena kerja, anak-anaknya sibuk karena kerja, nggak ada yang nganterin. Anak perempuannya yang nggak sibuk juga nggak nganterin, lalu memposting lagi di rumah sakit. Komentarnya apa? Oh, mama lagi di rumah sakit ya. Sampai situ. Sakit apa? Si ibu itu ngerenes apa namanya tuh? Apa ya namanya ya? Kecewa tapi bukan kecewa enggak. Orang Jawa bilang gerentes, apa ya namanya, susah. Melo lah. Ya Allah. Ngenes. Ngenes tuh. Aduh, ada anak laki-laki kok istrinya sakit bisa cuti. Mau liburan jalan-jalan bisa cuti. Lah ibunya sakit, boro-boro cuti. Padahal nggak usah cuti. Anterin aja ke rumah sakit, anterin lagi paling berapa jam, ngantor lagi. Bisa. Kok nggak bisa? Subhanallah sampai begitu. Tuh, wahai anak-anak, dulu ketika Ananda kecil, ibu itu rela gak tidur semalaman. Bahkan ada orang tuanya, nak, mendingan mama yang sakit deh. Saking sayangnya kepada anak. Si anak kok nggak begitu. Maka betul sekali, jika seorang anak sakit, sesungguhnya yang sedang diuji orang tua. Tapi insya Allah rata-rata orang tua sukses menghadapi ujian ketika anaknya sakit. Berbeda ketika orang tua sakit. Yang diuji dua. Orang tua yang sakit diuji oleh Allah dengan sakitnya. Si anak orang tua yang sakit diuji. Apakah orang tua yang sedang sakit itu, si anak-anaknya peduli atau tidak? Punya empati atau tidak? Nah, di sini dia permasalahannya. Maka sungguh anak kecil itu nggak masalah. Mau ngedumel kayak apa, nangis terus, rewel terus. Namanya anak kecil belum punya dosa. Tapi orang tua ngedumel terus, rewel terus. Dosanya nggak digugurkan. Nambah dosa. Maka saat anak sakit, bersyukurlah kepada Allah. Dan terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga dengan ini Engkau gugurkan dosa-dosaku. Dan Engkau akan naikkan derajat anakku, kemuliaan anakku. Karena mereka belum punya dosa. Nggak bisa. Gugurkan dosanya, nggak bisa. Menjadi pakai kebaikan tawakal untuk aku orang tuanya. Kelak semoga anak itu ketika dewasa jadi anak yang soleh. Doakan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Andai kata sampai nanti akhirnya anaknya meninggal, yang masih bayi, bukankah kata Rasulullah, anak-anak itu akan mendindingi dia dari azab api neraka? Demikian, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Pak Ustadz atas penjelasannya, sangat rinci sekali. Dan tadi ada case tentang orang tua juga ya. Dan kita sebagai yang masih punya orang tua, tolong. Orang tua itu aset kita untuk kita meraih surga. Subhanallah. Amin.
Jangan sampai kita curang. Mau sama istrinya yang orang lain kok bisa kayak apa saya. Lah orang tua sendiri kok seperti itu. Saya Iya, Ustaz. mendengar ceritanya saja, ya Allah, semoga aku tidak sampai demikian. Tapi tentu supaya anak-anak kita pada care sama kita, ya kitanya sebagai orang tua mendidik dengan cara yang baik. Iya, Katakanlah tidak mengirim, kan minimal, maaf ya Ma, ini kan cuman, oh sakit ya Ma, sakit apa Ma? Bu, nanya. Subhanallah, di mana Ma, gimana ininya? Kan bisa lebih enak cuman, sakit ya Ma, sakit apa? Cuman gitu doang. Coba kalau dengan perhatian yang lain, datang anak-anak tiba-tiba datang, wah subhanallah, anak itu orang tua itu paling senang anaknya datang ke rumahnya tanpa memberi kabar, tiba-tiba datang, meskipun tanpa oleh-oleh, oleh-olehnya cucu aja deh. Saya merasakan Langsung sembuh, Ustaz. datang, waduh beneran Ibu, subhanallah. Langsung sembuh. Subhanallah, rasanya ketemu jatah 2 pekan sekali kumpul itu kurang, kepengennya tiap hari ada. Meskipun kalau ada itu cucu, obatnya, wah, Ustaz, ya. Itu obatnya ya. Alhamdulillah juga terakhir subhanallah, ketemu Pak obat untuk Ustadz. orang tua. Betul, betul. Wahai anak, Iya. yang punya anak, selagi masih ada kakek neneknya, eyangnya, ada neneknya, tolong perhatikan. Kerinduan orang tua sama cucu luar biasa. Maka sekali waktu nggak usah ngomong deh, mampir aja. Pun nggak nginep. Itu rasanya belum benar-benar subhanallah. Iya, Alhamdulillah. Iya Pak Ustadz. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak Ustadz ya. Masih ada beberapa, mudah-mudahan cukup waktunya. Pak Ustadz, Pak Ustadz Ahmad, dari semua pembahasan kita, jadi sebenarnya kita sebagai manusia menjalani semua kenyataan di dunia ini, kuncinya bersyukur dan bersabar ya Ustadz. Sehingga tidak ada azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Betul. Sudah pernah kita uraikan di bab tentang sabar, tentang syukur. Yaitu sebuah hadis di Sahih Muslim 2515. Kemudian Al-Baqarah, surat An-Nisa ayatnya 147. Orang yang pandai bersyukur gak bakal diazab. Orang yang punya syukur dan sabar, inilah muslim yang mengagumkan. Maka itu, sepanjang hidup kita harus bersyukur, sepanjang hidup kita bersabar, syukur sabar itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Qadarullah supaya sudah terdengar azan, waktu maghribnya sudah agak sedikit maju. Dengan demikian kita sudahi sampai di sini, insya Allah tentang sabar kita sudah selesai. Kita berjumpa di sesi ke-7. Insya Allah kita membahas tentang tawakal. Insya Allah. Demikian saudaraku seiman yang kita sampaikan. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.